kita lanjutkan. Kita sebelum melakukan pemasangan NGT, sebenarnya yang paling utama adalah kita pemeriksaan fisik dulu. Kita evaluasi dengan endoskopi anterior, ya, akumulasi distra maupun sinistra, ya, apakah ada polip, ya, apakah ada massa, ya, yang tujuannya adalah untuk melihat bahwa tidak ada hambatan di akumulasi. Kemudian kita juga lihat bongkangnya apa, bongkar atau tidak, ada cecak atau tidak, ya. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa luas akumulasi tersebut, ya, sehingga saat memasukkan NGT atau selangnya tidak melukai atau membuat merasa nyeri dari pasien tersebut, ya. Oke, kita evaluasi. Setelah kita lihat, kita bandingkan kanan kiri tidak ada masalah, kita lihat yang lebih luas mana, kanan atau kiri, ya. Kalau kita melihat lebih luas kanan, kita bisa lakukan pemasangan pada sebelah akumulasi kanan, ya. Kemudian kita biasa sebelum melakukan pemeriksaan itu, sebelum melakukan tindakan pemasangan, kita lakukan tindakan aseptik, ya. Tidak perlu steril, yang penting adalah bersih. Kita cuci tangan, ya, cuci tangan dengan aseptik, kemudian kita menggunakan spoon, ya. Kemudian kita juga mempersiapkan pasien. Biasanya untuk posisi yang paling nyaman pasien pemasangan NGT adalah posisi duduk, ya. Posisi duduk tegak, kemudian pasien bisa kakinya menggantung atau pasien juga posisi kakinya lurus, ya. Namun ada kondisi tertentu yang pasien tidak kooperatif, artinya dalam kondisi tertentu pasien tidak bisa duduk ataupun tidak bisa berdiri sehingga posisi berbaring. Namun secara umum untuk pemasangan NGT yang paling nyaman adalah posisinya adalah pasien duduk, ya. Oke, setelah pasien kita dudukkan, pasien kuat, kita dudukkan sesuai dengan kenyamanan pasien, bisa 30 derajat, 60 derajat, ya. Atau bisa 90 derajat. Kalau memang pasien bisa 90 derajat, kita gunakan 90 derajat. Namun sekali lagi ini fleksibel, tidak perlu dipaksakan dalam kondisi tertentu. Namun yang paling nyaman untuk kita pemasangan kita adalah duduk tegak lurus, ya. Oke. Kemudian kita pilih NGT sesuai dengan tadi. Biasanya untuk orang dewasa kurang lebih ukurannya 16 atau 14, tergantung. Biasanya kalau putri, ya, orang tua putri, ya, mungkin kalau 16 terus kita bisa gunakan ukuran nomor 14, ya. 16 dan 14 adalah merupakan ukuran diameter dari NGT tersebut, ya. Kemudian ada ukurannya dari NGT tersebut, ada 55, ya, ada 55, ya, ya. Kemudian ada 45. Ini merupakan panjang, ya, dalam satuan sentimeter panjang setelah NGT dari mulai ujung hingga angka tersebut, ya. Biasanya rata-rata untuk orang dewasa kita memasang sampai panjang antara 50 sampai 55, ya. Ya, dari mulai ujung ini masuk ke gastrik atau lambung, kemudian ini masuk ke akumulasi, itu dia kurang lebih antara 50 sampai 55 cm. Okay. Kemudian untuk pemasangan NGT kita lumasi ujungnya dengan jeli, ya. Bisa jeli biasa atau jeli yang ada anti nyerinya juga bisa, ya. Ujungnya kita berikan jeli secukupnya, ya. Kemudian kita pasang dengan posisi tegak lurus. Sebisa mungkin karena sekarang bagian yang steril, kita tidak menempel pada bagian yang lain, ya. Kita tidak menempel pada meja, tidak menempel pada bagian pasien, ya. Kita masukkan setelah NGT, ya, tegak lurus, ya. Ingat, karena posisi dari akumulasi adalah sejajar, ya, tidak berdiri, sejajar, maka kita memasukkannya dengan tegak lurus, ya. Tidak lurus, kita pilih akumulasi, bisa kita sinistra, tergantung yang dianggap lebih luas secara ruangan, ya. Kita masukkan perlahan sampai mentok, ya. Pada posisi mentok ini biasanya NGT menyentuh dari dinding posterior faring atau nasofaring, ya. Biasanya sebaiknya jangan kita paksa, ya. Dan kita paksa, kita bisa meminta pasien untuk menundukkan kepala, ya, menundukkan kepala. Kita harus 15 sampai 20 derajat sampai 30 derajat, ya. Kemudian saat pasien menundukkan kepala, kita bisa dorong lagi NGT.
Nah, sambil mendorong, kita juga ingat ada refleks menelan, ya. Saat NGT sudah turun, sudah melewati nasofaring, sudah mau masuk ke intrahepatic esofagus, ya, biasanya ada hambatan, ya. Hambatan tersebut menyebabkan NGT sulit masuk. Oleh karena itu, saat sudah ada hambatan yang di bawah nasofaring atau masuk intrahepatic esofagus, kita masih minta pasien untuk menelan, ya. Kita minta pasien untuk menelan dan berhenti. Saat pasien mau menelan, ya, kita masukkan NGT, ya. Kita instruksikan, ya. Pelan-pelan, saat pasien menelan lagi kita masukkan bedahan, ya, sampai dia kurang lebih panjangnya sekitar 45 sampai 50 cm, sehingga harapannya saat menelan mempermudah selang NGT dengan jalan peristaltik esofagus, dia akan mudah turun ke lambung. Kita instruksikan pelan-pelan, kalau bisa masuk. Bapak, mohon maaf untuk menelan, ya. Saya instruksikan menelan, ya. Saat pasien menelan kita masukkan ke belakang. Oke. Setelah selesai, ya, kita pikasi sementara, atau bisa kita minta tolong asisten untuk memegangnya, atau kita paling tidak pikasi sementara kalau kita sendiri, atau kalau tidak kita minta asisten untuk memegangnya. Kemudian kita cek, ya. Kita cek dengan selang ukuran, dengan spek ukuran 20 bisa atau 50 cc bisa, ya. Biasanya kita membutuhkan 2 orang, di mana 1 orang mengevaluasi, ya. Sebenarnya tanpa dicek kalau masuk lambung, kalau lambung ada cairannya pun dia akan keluar, ya, akan keluar cairan dari lambung, ya. Namun jadwalnya lambung kosong, sehingga kita perlu mencek, ya. Kita masukkan udara sekitar 20 cc, ya. Biasanya kita minta tolong asisten atau teman sejawat atau teman yang lain. Kemudian kita dengarkan, ya. Biasanya sekitar di bawah, maaf, ulu hati secara umum, ya, atau di bawah sternum, di lambung ini kita minta stetoskop, ya. Kemudian kita minta teman kita untuk mendorong dari step ini, ya. Nah, saat sudah masuk akan terdengar suara dorongan udara di lambung. Oke. Kalau sudah betul, kita lepas, kemudian kita fiksasi. Nah, cara memfiksasinya adalah pertama kita fiksasi di hidung, kedua kita fiksasi di tulang zigoma, ya. Tergantung, kalau di gabungan sinistra kita arahkan ke kiri, kalau di gabungan kita arahkan ke kanan, ya. Kita buat seperti kupu-kupu, ikat dari bawah, kemudian fiksasi ke dorsum nasi. Oke. Ini fiksasi yang pertama di sini, ya. Tujuannya supaya tidak lepas. Kemudian berikutnya kita fiksasi di tulang guma. Oke, sudah cukup. Kemudian yang paling penting adalah posisi dari NGT selalu tertutup, ya, supaya udara dari luar tidak masuk dan membuat isi lambung menjadi penuh. Oke, saya kira sudah selesai. Untuk itu, selamat pagi atau siang.